Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita titipan iman, titipan kesehatan yang memang harus kita jaga, karena segala sesuatu yang Allah titipkan di muka bumi ini niscaya akan Allah minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka bagaimana kemudian kesehatan yang kita miliki, waktu luang yang Allah berikan, ini kita rubah ke dalam ketaatan kepadanya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, kullu ni'matin la tuqarribuna ilallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menjadikan diri kita bertambah ketaatan kepada Allah, maka semuanya akan menjadi bencana dan musibah dalam hidup kita. Maka sebenarnya musibah dan juga bencana itu berkaitan erat dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang mengenakkan ataupun sesuatu yang kita anggap itu sebagai sebuah ujian, tidaklah terlepas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketika kita bersabar, ketika kita meminta ampun kepada Allah, mudah-mudahan dengan Allah memberikan ujian ataupun sakit itu akan mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritibak kepada beliau, di mana Allah sangat memuji Rasulullah dalam banyak ayat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-151 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Allah itu mengutus Rasulullah, ada 3 tujuan utama untuk kemudian Allah utus menjadi rasulnya di muka bumi ini. Yang pertama adalah yatlu 'alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, dan untuk mentazkiyah kita. Jadi salah satu tugas Rasulullah adalah mentazkiyah atau mensucikan, membersihkan kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang mukmin ini harus memiliki akhlak yang mulia. Maka Allah pun memuji Rasulullah dalam kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa Rasulullah ini memiliki akhlak yang sangat agung. Maka ketika hari ini kita sudah belajar, Allah kasih kesempatan kita untuk ngaji, bukan hanya kemudian memperbaiki dari aktivitas ibadah kita saja, bukan hanya ibadah itu yang tampak dari luar saja, bukan kemudian kita beritibak kepada Rasul hanya dari sholatnya, dari sedekahnya, dari umrahnya, tetapi kemudian sepertiga dari sunnah itu ketika kita meneliti lebih jauh adalah banyak yang berisi tentang bagaimana perbaikan akhlak. Maka ketika kita mengaku untuk beritibak kepada Rasulullah, bukan hanya memperbaiki dari aktivitas ibadah kita, namun bagaimana kita memperbaiki dari segi akhlak kita. Karena Rasulullah Allah utus dari kalangan manusia, artinya Allah tidak menciptakan Rasulullah itu dari kalangan malaikat, yang memang disebutkan malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, ini adalah malaikat. Maka ketika Rasul itu dari malaikat, tentu kita tidak bisa mengikuti. Tetapi Allah mengutus Rasulullah dari kalangan manusia, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah bahwa aku adalah basyar, aku adalah manusia sama seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu. Kata Rasulullah begitu. Maka perbedaan kita dengan Rasulullah hanyalah Rasulullah diberikan wahyu dan menjadi utusannya Allah untuk salah satunya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka bagaimana menjadi seorang muslim, barometer keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita perhatikan dalam hadis, adalah bagaimana mengatur hubungan kita kepada sesama manusia. Maka di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah jelaskan bahwa
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berarti di sini barometer iman kita kepada Allah dan Rasulnya salah satu adalah bagaimana kita menjaga lisan. Jadi ternyata bukan kemudian yang tampak mempesona dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, itu yang menjadi barometer keimanan seseorang. Walaupun iya, itu di satu sisi memang harus kita perbaiki. Bagaimana itibaknya ketika kita beribadah harus ada dua syarat utama yang terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka bagaimana sesuai dengan sunnah Rasul, insya Allah bisa kita pelajari dari segi tata cara ibadahnya di maudhu fikih nanti. Tetapi bagaimana hari ini, alhamdulillah Allah ngasih kita kesempatan untuk belajar bagaimana akhlak para salaf, bagaimana akhlak Rasulullah. Artinya bukan hanya dari segi ibadah Rasulullah saja yang kita ikuti, tapi bagaimana hatinya Rasul, bagaimana sikap beliau ketika menghadapi orang-orang mukmin, bagaimana lisan beliau ketika bertemu dengan para sahabat, bagaimana kemudian beliau bertutur kata, dan inilah yang coba untuk kita ikuti dari sunnah beliau. Karena miris hari ini banyak sekali orang-orang mukmin yang dengan orang mukmin itu lisannya lebih kejam, lebih nyelekit daripada kemudian berkata kepada orang kafir. Padahal Allah sebutkan permasalahan tentang orang mukmin ini, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi seharusnya menjadi seorang mukmin itu bagaimana sikapnya? Asyidda'u 'alal kuffar. Jadi kepada orang kafir itu asyidda. Asyidda itu bukan berarti kemudian kita keras, tetapi tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi kalau sama orang beriman bagaimana sikapnya? Ruhama bainahum, saling menyayangi, saling toleransi, saling memberikan udzur, dan ini yang hilang di antara kita. Hari ini kalau kita perhatikan, orang ketika berbeda tempat ngaji saja sudah merasa bahwa kita tidak satu aliran. Akhirnya ketika bertemu tidak lagi tegur sapa, padahal sama-sama mukmin. Contoh lain misalkan yang terjadi di sekitar kita ketika mungkin ada huru-hara, kemudian ada satu peristiwa. Contoh beberapa waktu yang lalu yang menimpa salah satu dari masyayikh kita, dari guru kita ya, Syekh Ali Jabir itu, ketika kemudian ditusuk ya oleh orang yang tidak dikenal, ya kita perhatikanlah sekeliling kita. Kalau misalkan memang yang melakukan atau dalang di balik semua ini adalah orang muslim, pasti disebutnya adalah teroris. Tapi kalau kemudian yang dalang di balik semua ini bukan muslim, nah itu tidak disebut teroris. Artinya yang mengatakan hal-hal seperti ini seringkali mereka yang mengakunya muslim. Tetapi kenapa kok sesama muslim justru lebih menyakiti daripada bagaimana kita berperilaku kepada non-muslim? Maka kita belajar bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik dalam beliau ketika bertutur kata, bagaimana ketika melihat para sahabat melakukan kesalahan, yang dilakukan pertama kali oleh beliau adalah mencarikan udzur. Jadi mukmin itu begitu, ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, bukan terus kemudian langsung dihakimi, tetapi dicarikan udzur. Dicarikan udzur itu maksudnya adalah kita berpositif thinking atau berhusnudzon. Oh mungkin dia sedang begini, oh mungkin begini. Maka pernah ada satu kisah ketika kemudian salah seorang sahabat Rasulullah bernama Ma'is bin Malik, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, sudah, kamu itu ngomong apa? Pulanglah saja, kamu bertaubat di rumah, beristighfar di rumah, sudah pulang. Kemudian Ma'is bin Malik ini pulang, kemudian datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahirni minazina, ya Rasulullah, sucikan aku dari zina. Jadi sahabat ini sampai minta dirajam sama Rasulullah karena saking pengen membersihkan dosanya dari zina. Maka yang dilakukan Rasulullah
nyuruh pulang dulu, dan itu sampai 4 kali. Jadi Rasulullah itu bukan kemudian, oh kamu berzina, baik hari ini juga kamu saya rajam, saya panggil seluruh kaum mukminin untuk kemudian melihat hukuman rajam atasmu, bukan. Tetapi bagaimana Rasul mencoba untuk memberikan udzur, enggak, kamu pulang, kamu bertaubat, istighfar di rumah, sampai kemudian 4 kali. Yang kelima kali dia datang lagi, ya Rasulullah tahirni minazina. Kemudian Rasulullah mencarikan udzur yang kelima, ini sampai 5 ya, dicarikan udzur. Apakah kamu mabuk? Antum sukara? Apakah kamu dalam keadaan mabuk sampai nggak sadar? Kemudian para sahabat yang ada di sekitar beliau langsung berdiri dan mencoba untuk mencium aroma dari mulutnya Ma'is bin Malik ini. Apa jangan-jangan memang sahabat ini mabuk, kok sampai dia bilang minta dirajam, dibersihkan dari zina. Maka kemudian para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak mencium adanya aroma minuman keras, minuman khamr dari mulutnya. Maka kemudian Rasulullah masih mencarikan udzur lagi. Apakah kamu dalam keadaan tidak sehat, artinya hilang akalnya? Maka para sahabat juga mengatakan, ya Rasulullah, dia orang yang sehat, dia orang yang akalnya selamat, artinya dia tidak gila. Itu sudah udzur ke-6 yang dicarikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Ma'is bin Malik kembali mengulangi, ya Rasulullah tahirni minazina, ya Rasulullah bersihkan aku dari zina. Rasul masih mencarikan udzur ke-7. Apakah zinanya itu betul-betul seperti kalau kita lihat ada sebuah timba. Nah timba itu kan biasanya kalau untuk ngambil air pakai ember ya. Nah Rasulullah mengisyaratkan seperti itu. Apakah memang zinanya itu seperti ember yang masuk ke dalam sumur, seperti timba yang masuk ke dalam sumurnya? Naam ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Baru setelah udzur ke-7 yang dilakukan oleh Rasulullah, karena dia adalah seorang yang muhsan. Jadi muhsan itu adalah orang yang sudah menikah, maka untuk membersihkan dari zinanya adalah dirajam sampai dengan meninggal dunia. Artinya ini salah satu dari upaya Rasulullah ketika melihat ada seorang mukmin yang melakukan satu kesalahan, bukan kemudian langsung dihakimi, tapi bagaimana kemudian kita berusaha untuk mencarikan udzur dengan tidak bersuudzon kepada mereka, dan inilah akhlak seorang muslim. Maka bagaimana kemudian kelembutan akhlak Rasulullah yang ini akhirnya bisa menjadi kunci dari melembutkan hati orang-orang yang keras. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak orang yang bertutur kata kasar, ada orang yang sifatnya itu keras, kemudian mereka mengatasnamakan bahwa loh aku tuh memang pribadinya keras. Oh aku tuh orang luar Jawa. Kalau orang luar Jawa sama orang Solo ya beda. Memang orang luar Jawa tuh ya wataknya begini, wataknya keras. Maka tidak ada sebenarnya yang lebih keras daripada orang Arab. Orang-orang Arab itu bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang memang dengan pribadi keras, namun ketika sudah tersentuh dengan Islam, mereka menjadi lembut luar biasa. Jadi hari ini sebenarnya tidak ada alasan untuk orang berlaku kasar, bersikap tidak mengenakan hanya karena kemudian membolehkan bahwa berasal dari suku tertentu atau berasal dari tempat tertentu, ataupun memang sudah watak didikan dari orang tua seperti itu. Karena tidak ada yang lebih keras daripada orang-orang Arab. Bagaimana kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab, kita lihat bagaimana kekerasan beliau sebelum akhirnya beliau masuk Islam. Sampai adiknya sendiri itu dipukul, ditampar wajahnya sampai mengeluarkan darah. Itu sebelum Umar bin Khattab mengenal Islam. Tapi setelah kemudian tersentuh dengan Islam, seharusnya sesuatu yang keras ini bisa menjadi lunak sampai selunak-lunaknya. Kita perhatikan Umar bin Khattab dalam beberapa riwayat. Kalau kita membaca sirah, salah satu dari ciri fisiknya Umar bin Khattab itu ada bekas yang menghitam dari sebelah sini, dari ujung pelipis sampai ke pipi, itu ada jeleret hitam yang membekas. Ketika kemudian ditelusuri oleh para sahabat, oleh para ulama, ini bekas apa yang kemudian sampai menodai wajahnya Umar? Ternyata itu adalah sebab karena tangisan Umar bin Khattab yang sangat derasnya setiap hari dilakukan karena saking ketakutan dan kecintaan beliau kepada Allah. Bayangin loh, itu Umar bin Khattab yang kerasnya kayak begitu, itu nangis sampai bekas tangisannya itu bikin kayak noda di wajahnya.
Nah, hari ini kalau kita perhatikan, mungkin kita yang di wajahnya ada noda, nggak ada kayaknya yang bekas nangis ya, paling juga bekas flek hitam atau mungkin bekas cedawat gitu kan. Nah, seorang Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Rasulullah ketika beliau jalan lewat di sebuah jalan, sampai para jin itu lebih memilih untuk lewat jalan lain, saking nggak mau papasan sama Umar bin Khattab di jalan yang sama. Ibaratnya apa? Jin aja sampai takut loh sama Umar gitu kan, apalagi manusia. Artinya ketika sudah tersentuh sama Islam, kekerasan seperti apapun hilang, harusnya begitu. Maka ketika kita mengaku orang yang ittiba, oh aku pemilik sunnah, oh aku mungkin banyak orang yang mengatakan dirinya aku itu salafi. Jadi sebenarnya kalau salafi itu bukan nama satu madhab ataupun kelompok tertentu ya. Kalau kita berbicara tentang salaf itu adalah ulama terdahulu, itu namanya salaf. Maka kitab kita juga manhaj akhlak para salaf adalah akhlak para ulama-ulama terdahulu. Nah, kita yang berusaha untuk ittiba atau mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi prinsip hidupnya para ulama zaman dulu atau ulama salaf, maka disebutnya adalah salafi. Jadi ada huruf ya yang dinisbahkan terhadap isim tertentu, maka dia menunjukkan bahwa kita mengikuti kepada madhab ataupun kepada ulama tersebut. Jadi sebenarnya kalau ditanya kita salafi atau bukan, insya Allah salafi gitu ya. Jadi salafi sebenarnya bukan milik satu kelompok tertentu yang dengan dress code-nya tampak gitu ya, oh itu salafi. Kita pun salafi karena kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi habits ataupun kebiasaan dari ulama-ulama terdahulu. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah itu ketika pernah suatu hari ditegur oleh Allah saat Rasulullah sedang ingin berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, dan pembesar-pembesar Quraisy ini adalah orang-orang terpandang. Ketika beliau sedang konsentrasi untuk berdakwah kepada para pembesar-pembesar dengan harapan ini kalau pembesar-pembesar Quraisy pada masuk Islam bakalan bisa membawa kejayaan karena mereka orang-orang terpandang dan pasti ketika masuk Islam diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Maka kemudian ketika Rasulullah sedang konsen untuk berdakwah kepada mereka, datanglah seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam dan saat itu sudah beriman di dalam hatinya, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung ditegur oleh Allah dalam kalimat abasa wa tawalla. Yang dilakukan Rasulullah adalah bermuka masam, merengut. Dan ini wajar sebenarnya. Ibaratnya kalau misalkan kita ada tamu, kemudian tamunya ini orang gedean gitu ya, mungkin orang yang punya power, kita lagi konsen menemui mereka, tiba-tiba uculuk gitu ya, datang orang yang siapa sih, nggak punya power sama sekali, udah dianya buta, mungkin peminta-minta. Pasti yang kita lakukan adalah ia tidak suka. Ada perubahan wajah yang signifikan. Ini ngapain sih datang pada saat yang tidak tepat begitu ya. Tapi yang dilakukan Rasulullah kemudian ketika bermuka masam, kemudian Rasulullah melengos, sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum tahu nggak kalau Rasulullah melengos? Enggak, karena beliau buta. Tapi kemudian Allah jaga betul bagaimana sikap kita terhadap orang mukmin. Jangan kemudian membandingkan dengan orang kafir. Orang kafir itu meskipun dia punya power sama kemudian orang mukmin yang dia ibaratnya tidak punya apa-apa, tetap kedudukannya lebih tinggi yang mukmin daripada yang kafir. Maka kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah dalam surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, bermuka masam dan dia berpaling ketika datang seorang laki-laki yang buta. Dan ini menjadi ayat yang kemudian kita baca sampai dengan hari ini, dan itu sindiran keras dari Allah kepada Rasulullah ketika ada perubahan sikap yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang mukmin. Berarti kalau kemudian kita sekedar bermuka masam saja kepada orang mukmin, Allah langsung menegur Rasulullah dengan ayat, bagaimana hari ini banyak orang-orang yang bukan hanya ngelengos, tetapi kemudian menyakiti bukan hanya dari lisannya, tetapi juga dengan menggunakan tangannya, dan itu bahkan menodai kehormatan orang-orang mukmin. Kita lihat bahwa
salah satu dari dosa riba. Jadi riba itu ada 72 cabang. Cabang yang paling ringan itu adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu adalah dosa riba yang paling ringan ya. Tapi dosa yang paling berat adalah menodai kehormatan orang muslim. Jadi hari ini kalau kemudian kita melihat ada orang muslim, kita lecehkan, kita nodai kehormatannya, itu dosanya 36 kali lebih besar, bahkan 72 kali lebih besar daripada berzina, naudzubillah, dengan ibu kandung sendiri. Berarti hari ini harusnya kita paham bahwa berakhlak mulia itu adalah ittiba Rasulullah. Bukan hanya kita ikuti bagaimana Rasul itu dari segi fikihnya saja. Karena banyak hari ini orang hanya belajar dalam masalah fikih. Sholatnya Rasul begini, umrohnya Rasul begini. Tetapi bagaimana menjaga sikap, bagaimana menjaga tutur kata, itu tidak diikuti dari Rasulullah. Dalam sebuah kisah bagaimana kemudian Rasulullah saat itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ini kita lihat bagaimana kelembutan Rasulullah dalam menyampaikan satu nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Ada seorang laki-laki tua yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Aku menyetubuhi istriku pada saat siang hari bulan Ramadan." Nah, kita tahu ya bahwa salah satu dosa besar yang dilakukan pada saat Ramadan adalah melakukan hubungan dengan pasangan, artinya suami atau istri ya tentu ya. Jadi kalau bukan suami istri nggak bisa dapat dosa ini ya. Jadi memang khusus suami istri ketika melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, maka dia mendapatkan dosa besar dan harus ada kafaroh atau denda yang dia keluarkan karena melakukan dosa besar tersebut. Nah, laki-laki ini kemudian datang kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar dengan aku melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan." Perhatikan Rasulullah, ketika kemudian ada salah seorang sahabat yang dia mengaku salah, bukan seperti kita hari ini gitu ya. Kalau hari ini mungkin ada orang yang melakukan kesalahan, yang dilakukan kita adalah seolah-olah kita mengatakan kepada dia, "Loh, kamu tuh udah tak bilangin kok ngeyel banget sih, kan kayak gitu emang nggak boleh lah, kok kamu malah kayak gitu, kamu itu mikir apa enggak?" Nah, kalau kita mungkin gitu ya, kita seolah-olah melampiaskan kemarahan kita untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Padahal Rasulullah itu ketika kemudian ada sahabat yang jelas-jelas melakukan dosa besar, datang kepada Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? "Ya sudah, kalau begitu kamu sekarang berpuasa 2 bulan berturut-turut." Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, masa aku suruh puasa 2 bulan berturut-turut? Ya aku nggak sanggup lah, aku kan laki-laki yang sudah tua, renta. Aku jangankan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, berpuasa Ramadan aja aku sulit. Karena memang dia fisiknya sudah tidak lagi kuat." Perhatikan Rasulullah mengatakan apa? Jadi bukan yang, "Loh, kamu itu udah enak-enakan siang hari bulan Ramadan melakukan dosa besar, sekarang kafaratnya suruh puasa 2 bulan, nggak bisa, coba dulu baru bilang nggak bisa." Bukan begitu. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah, "Ya sudah, kalau gitu kamu memerdekakan budak." "Nggak bisa ya Rasul, aku nggak punya uang untuk memerdekakan budak." "Baiklah, kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin." "Ya Rasulullah, aku nggak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepada orang miskin." Lihat, Rasulullah yang dilakukan bukan terus kemudian menghakimi, bukan kemudian Rasul mengatakan, "Loh, kamu tuh terus bisanya apa? Puasa nggak bisa, merdekain budak nggak bisa, sekarang ngasih makan orang miskin nggak bisa, loh kamu tuh udah dosa loh. Lah sekarang kamu mau nebus kesalahanmu pakai apa?" Bukan begitu. Yang dilakukan Rasulullah adalah beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengambil 1 piring kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, "Baik, ini kurma ini silahkan bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarmu." Namun laki-laki ini kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin daripada aku?" Di situ kemudian Rasulullah tertawa gitu ya, Rasulullah tersenyum. Orang ini gitu ya, ibaratnya karena dengan semua kafarat dia tidak mampu. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan kurma, disuruh membagikan kepada orang miskin. Kata orang ini, "Loh, nggak ada yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah." "Ya sudah, kalau begitu berikanlah makan kurma ini kepada keluargamu yang ada."
Nah, akhirnya malah Rasulullah bersedekah kepada orang yang melakukan dosa besar ini. Jadi artinya bagaimana sikap kita justru itulah yang kemudian akan menarik seseorang, apakah dia bisa terbuka hatinya atau justru malah tertutup hatinya. Ketika kita bersikap lembut, justru orang akan menjadi kunci untuk membuka hatinya daripada kemudian kita bersikap keras ataupun berkata kasar. Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa kita ambil sebagai sebuah pembelajaran, di mana ada seorang, bisa dibilang sebenarnya beliau adalah penulis buku, beliau adalah seorang tokoh namanya Thaha Hussein. Kalau mungkin teman-teman pernah membaca karya-karya dia gitu ya, saya tidak mengatakan beliau, karya-karya dia. Jadi Thaha Hussein ini adalah orang Mesir, di mana dia salah satu dari tokoh-tokoh sekuler dan juga tokoh-tokoh liberal. Waktu itu dia sekolah di Prancis, ketika kemudian pulang dari Prancis dia membawa paham-paham yang akhirnya membuat liberal orang-orang Mesir dan juga menjadi tonggak liberal pemikiran-pemikiran di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, Thaha Hussein ini ketika dia masih kecil, di usia-usia 10 tahunan, saat itu beliau menjadi seorang anak yang solih, menjadi seorang anak penghafal Al-Quran. Sampai di salah satu musabaqah, jadi ada satu perlombaan yang diadakan oleh Universitas Al-Azhar saat itu, dan menghadirkan qori-qori kecil dari seluruh dunia. Dan Thaha Hussein ini, Masya Allah, di masa mudanya, di umur kurang dari 10 tahun, dia sudah mulai untuk tertarik membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran dan mengikuti musabaqah atau perlombaan tersebut. Maka ketika giliran Thaha Hussein ini dipanggil untuk mengikuti perlombaan, salah satu dari Syekh Al-Azhar itu memanggil Thaha Hussein karena Thaha Hussein ini dia seorang yang buta. Dia tidak bisa melihat, anak kecil yang buta. Kemudian dipanggil oleh Syekh dari Al-Azhar ini dengan kalimat mungkin bagi orang biasa saja ya, tapi tidak bagi anak kecil di usia 10 tahun. Ketika dipanggil maju, ya faqidal basar, wahai anak kecil yang kehilangan penglihatannya, silahkan maju. Jadi dipanggil bukan dengan nama, tetapi dengan satu sebutan yang memang sebutan itu sebenarnya ada pada diri dia karena memang dia seorang yang buta. Tapi ketika kemudian dipanggil, wahai anak buta, anak kecil yang buta, maju. Itu yang memanggil adalah seorang syekh besar, seorang dosen terkemuka di Al-Azhar saat itu. Maka kemudian Thaha Hussein maju, kemudian di situ menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Namun ketika keluar dan pulang dari musabaqah, timbul rasa sakit hati dalam dirinya bahwa sampai kapanpun mulai detik ini sudah tidak mau lagi menginjak Al-Azhar, bahkan tidak mau lagi belajar Islam yang betul, bahkan dia punya rasa kebencian yang sangat besar kepada syekh-syekh yang ada di Al-Azhar. Akhirnya Thaha Hussein ini setelah kemudian menyelesaikan sekolahnya di Mesir, kemudian dia kuliah belajar ilmu di Perancis, dan pulang dari Perancis dia menelurkan, membuat buku-buku yang betul-betul benci terhadap Islam. Bahkan kalau bisa dibilang hari ini tonggak sekulerisme itu ada di karyanya Thaha Hussein. Artinya apa? Ternyata tutur kata seseorang yang mungkin tidak sengaja diucapkan itu bisa berakibat buruk dari yang kita lakukan terhadap orang lain. Maka kita berusaha untuk bersikap lemah lembut karena Rasulullah juga mengajarkan kelembutan terhadap orang-orang mukmin. Kita perhatikan bagaimana kemudian Rasulullah ini ketika suatu hari ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah ini saat itu beliau masbuk atau sholat berjamaah, kemudian ketinggalan rokaatnya, dan beliau mendengarkan sebuah hadis bahwa orang yang ikut bersama atau dapat satu ruku bersama dengan imam, maka dia mendapatkan rokaat tersebut bersama dengan imam. Maka ketika beliau sholat sampai di luar Masjid Nabawi, Rasulullah saat itu sudah dalam kondisi ruku.
Kemudian karena dia nggak pengen ketinggalan rakaat bersama dengan Rasulullah, yang dia lakukan adalah ruku dari luar Masjid Nabawi saat itu. Jadi kalau kita lihat hari ini ketika Rasulullah tidak menegur, mungkin bisa jadi ada orang yang sholat kemudian rukunya dari parkiran gitu ya, ruku gitu sampai di masjid gitu ya. Maka Abu Bakar ini karena saking nggak mau ketinggalan rakaat bersama Rasul, itu dari luar Masjid Nabawi sudah ruku, dan ruku itu sambil jalan masuk ke dalam masjid, ikut bersama dengan Rasulullah satu shaf gitu ya. Ketika kemudian sholat berakhir, Rasulullah dikasih tahu sama Jibril, tadi ada loh sahabatmu yang dia itu ruku dari luar masjid karena saking nggak pengen ketinggalan rakaatnya bersamamu. Maka kemudian Rasulullah selesai dari sholatnya, beliau langsung berkhutbah bertanya, siapakah di antara kalian tadi yang rukunya dari luar masjid? Kemudian Abu Bakar ngacung, saya ya Rasulullah. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Rasulullah bukan kemudian menghakimi, bukan kemudian langsung mengatakan, kamu itu mana Anda sholat kok dari luar rukuk sambil jalan, ya nggak sah sholatnya, tidak begitu. Tapi Rasulullah kemudian di awal mendoakan Abu Bakar dalam kalimat zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu ya Abu Bakar dalam beragama. Artinya apa? Saking semangatnya dia mengejar rakaat itu gitu ya, sampai ruku dari luar, maka kemudian Rasulullah mengatakan wala tu'id, semoga Allah menjadikan kamu bertambah semangat dalam belajar agama, tapi jangan diulangi ya. Nah, jadi tetap bagaimana kita menegur orang yang melakukan kesalahan, tidak kemudian dihakimi. Justru itulah yang kemudian membuat para sahabat mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang lain yang menegur aku lebih lembut daripada tegurannya Rasulullah. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak orang yang menjadi pribadi yang kasar, pasti ada satu sebab gitu ya. Kenapa sih kok ada orang yang dia itu kalau ngomong nggak pernah bisa baik? Kenapa sih dia tuh kalau misalkan lagi marah selalu yang terucap adalah sekebun binatang dibawa semua misalkan gitu ya. Padahal dia itu ya sudah belajar Islam. Padahal dia itu juga sudah ngerti agama. Tetapi kenapa seakan-akan ketika marah itu hilang agamanya? Maka Rasul mengatakan bukanlah keperkasaan itu ketika seseorang sedang marah, tetapi bagaimana keperkasaan itu adalah bagaimana reaksi kita ketika menahan marah. Nah, jadi orang itu disebut surah ataupun perkasa bukan ketika dia marah menunjukkan powernya, bukan, tetapi bagaimana ketika dia sebenarnya bisa marah sampai dalam porsi yang maksimal, tetapi dia memilih untuk tidak marah. Nah, itulah yang disebut dengan perkasa. Maka kalau hari ini ada problematika yang terjadi di sekitaran kita, ada orang-orang yang memang punya sifat dan perangai yang kasar, maka kuncinya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini salah satu kunci sebenarnya. Ketika Ibunda Maryam itu menjadi seseorang yang sangat lemah lembut, bertutur kata yang mulia, berakhlak santun, kuncinya ada di mana? Maka di surat Maryam 32 Allah jelaskan, dan aku adalah orang yang berbuat baik kepada walidati, kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, maka Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang kasar dan orang yang celaka. Perhatikan betul ayat ini, ternyata salah satu yang menjadikan orang itu punya perangai yang kasar adalah karena hubungan yang tidak baik antara dirinya dengan ibunya. Kuncinya di situ. Jadi ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, terutama ibu, karena di dalam ayat ini dijelaskan biwalidati. Jadi kalau ayah itu bahasa Arabnya adalah walidun, kalau ibu ya selain umun ada walidatun. Tapi Allah khususkan di sini biwalidati. Berarti kunci dari kelembutan hati seseorang, kunci dari kesantunan tutur kata seseorang ada bagaimana muamalah dia dengan ibunya. Maka coba cek kedekatan kita sama ibu seperti apa. Kalau misalkan memang
hubungan kita dengan ibu tidak baik, pasti ada imbas yang terjadi dalam hidup kita, entah itu menjadikan kita sebagai orang yang kasar atau menjadikan kita sebagai orang yang celaka. Dua itu kuncinya. Jadi ketika kemudian kita berbuat baik kepada ibu, maka tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di muka bumi ini sebelum nanti Allah berikan pula kebaikan di akhirat selain berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita perhatikan ya, Masya Allah, Allah itu memberikan atau menjadikan surga itu mempunyai 8 pintu, di mana jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain, Rasulullah sabdakan jaraknya sama seperti antara Makkah dengan Hajar atau Makkah dengan Basrah. Di mana ketika Rasul 1400 tahun yang lalu mengucapkan hadis ini, tidak ada satupun teknologi canggih yang mampu untuk mengukur berapa jarak antara Mekah ke Hajar ataupun Mekah ke Basrah. Tapi Masya Allah, ini salah satu dari bukti kebenaran hadis Rasul. Hari ini kita lihat kalau pakai satelit, kalau pakai Google Maps, ternyata jarak antara Mekah ke Hajar sama Mekah ke Basrah itu dua kota yang sama persis jaraknya, tidak berbeda 1 kilometer pun, yaitu 1272 kilometer. Dan itu Allah jadikan sebagai tolak ukur lebar atau besar pintu surga satu ke pintu surga lainnya. Jadi lebarnya pintu surga itu, jaraknya satu sama yang lain itu 1272 km. Bayangin, itu baru pintunya tok ya. Padahal kalau kita lihat orang punya rumah, pintu sama rumahnya gedean mana? Pasti gedean rumahnya kan gitu, mana ada ya gede pintunya kan. Berarti kalau pintu surganya saja lebarnya 1000 km lebih, apalagi dalam surganya, kan begitu. Jadi Allah menjadikan surga itu mempunyai 8 pintu, dan pintu yang paling indah itu yang letaknya di tengah. Bagaimana kita bisa masuk surga lewat pintu yang tengah? Pintu yang tengah itulah salah satunya adalah karena seseorang itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Maka bersyukur hari ini yang masih punya kedua orang tua masih sehat, itu berarti kedua pintu surganya masih terpampang nyata. Maka ulama sampai mengatakan musibah yang terbesar yang terjadi dalam hidup kita setelah kematian Rasulullah adalah kematian kedua orang tua kita, terutama ibu. Kenapa? Karena ketika ibu kita meninggal dunia, berarti satu pintu surga Allah sudah ditutup. Maka berbahagia hari ini yang masih punya ibu, betul-betul coba kita jadikan ibu kita ini sebagai pintu surga kita yang terindah, dan jangan sampai menjadi orang yang diaminkan oleh Rasulullah ketika kemudian Jibril berdoa, celakalah bagi orang yang masih punya orang tua namun tidak bisa masuk surga karenanya, dan itu diaminkan oleh Rasul. Artinya apa? Kecelakaan yang sangat besar bagi siapapun hari ini yang masih punya orang tua dan bisa-bisanya gak masuk surga padahal orang tuanya masih ada. Jadi kalau bisa dibilang tuh bangetan, kamu punya orang tua kan, kok bisa loh kamu tuh punya orang tua tapi gak bisa masuk surga. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang seperti itu dan diaminkan oleh Rasulullah. Maka kesolihan seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukannya kepada orang tua. Jadi kalau kita pengen lihat apakah orang ini baik atau tidak, nanti kalau misalkan teman-teman ada waktunya mau cari mantu gitu ya, karena kalau hari ini mungkin teman-teman belum ada yang mantu ya, karena anaknya masih kecil-kecil, masih sekolah. Tapi kalau misalkan memang sudah ada yang berniat pengen cari mantu, maka selain daripada kesolihannya, tanya bagaimana perilakunya terhadap ibu. Kuncinya di situ. Tanya sama ibunya, kalau ibunya masih ada, Bu, anaknya memperlakukan ibu gimana? Wah, dari semua anak saya yang paling ngerti sama saya yo ini. Wah, itu kunci emas itu. Artinya ya sudah, segera pek mantu gitu ya. Berarti kalau dengan ibunya saja dia bisa berlaku baik, berarti dengan istrinya, dengan anak-anaknya itu pasti juga akan berlaku baik, dan dia tidak akan menjadi pribadi yang kasar. Maka ulama-ulama besar itu sampai mereka memperhatikan bagaimana sikap mereka kepada ibunya.
Jadi hari ini kalau misalkan nih kita pengen dilembutkan hatinya gitu ya, sehingga kita pengen membuka pintu hati orang lain supaya terbuka, kuncinya di situ. Perbaiki dulu hubungan kita sama ibu. Kalau sudah perbaiki hubungan sama ibu, insya Allah nanti dari tutur kata kita bisa melembut, bagaimana hati kita bisa melunak, dan itu akan terpancar dari bagaimana akhlak kita terhadap sesama. Maka para ulama itu ketika kemudian Abu Hurairah termasuk menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, beliau ketika hendak mencari hadis dari Rasulullah, yang dilakukan pertama kali tidak akan keluar dari rumahnya sebelum mengucapkan salam kepada ibunya. Jadi pertama yang dicari sebelum keluar, sebelum cari ma'isyah, sebelum cari ilmu adalah salim dulu sama ibu, pamitan dulu sama ibu. Begitu juga dalam sebuah riwayat Ibnu Umar, bagaimana beliau disebutkan bahwa tidak pernah selama hidupnya itu makan bareng sama ibunya dalam satu meja. Ketika ditanya, loh kenapa? Kok nggak pernah satu meja dengan ibu? Aku khawatir ketika aku makan satu meja dengan ibu, ibuku melihat apa yang aku ambil, padahal sebenarnya lauk yang aku ambil ini adalah lauk yang diinginkan oleh ibu dan aku berdosa karenanya. Itu bagaimana seorang anak sampai jaga betul, aku nggak mau makan sama ibu, nanti nih aku ngambil ayam padahal ibu juga pengen ngambil ayam, tapi sudah keduluan sama aku, malah aku berdosa karena nyakiti hati ibu. Padahal kadang ibu itu, yus nggak apa-apa lah, anak dulu kan begitu ya. Maka orang itu ketika di dalam hidupnya dia bisa berbakti kepada orang tua, balasan kebaikan Allah segerakan sebelum nanti di akhirat, di dunia juga dapat. Maka sampai orang-orang Chinese itu ya pernah sampai mereka menyebutkan ada satu penelitian. Jadi orang-orang Cina yang hari ini mereka dalam bisnisnya berhasil, kemudian punya harta, punya segalanya. Ketika ditanya dan setelah diteliti bahwa tidak ada kesuksesan yang mereka dapatkan selain kesuksesan itu berbanding lurus dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap ibu mereka. Jadi kunci terbesar kesuksesan mereka itu sebenarnya ibu. Itu orang Chinese. Artinya apa? Mereka orang-orang kafir yang tidak punya dalil dalam hidupnya faham bahwa sebenarnya ibu itulah yang menjadikan seseorang itu berhasil ataupun celaka, sengsara, ataupun bahagia di dunia. Tetapi ketika Allah memberikan balasan untuk seseorang yang birrul walidain kepada orang tuanya, itu bukan hanya Allah berikan kepada orang mukmin saja ternyata. Orang kafir pun Allah kasih balasannya. Tetapi balasan orang kafir yang berbuat baik kepada ibu hanya di dunia saja. Dia tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat. Maka di sini ketika kita faham bahwa ada amalan-amalan yang memang Allah kaitkan amalan yang satu dengan amalan yang lain. Maka Ibnu Abbas sampai mengatakan ada 3 amalan yang amalan ini tidak akan diterima sama Allah sampai kita melakukan amalan yang menjadi pembandingnya. Seseorang tidak akan diterima sholatnya sampai dia mengerjakan menunaikan zakat. Maka dalam ayat aqimus shalah wa atuz zakat, berarti antara sholat dengan zakat itu satu kesatuan. Mau diterima sholatnya, ya berarti zakatnya juga ditunaikan. Kemudian seseorang tidak dikatakan dia taat kepada Allah sampai dia juga mentaati Rasul. Dalam ayatnya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga, seseorang itu belum disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia belum bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka Allah jadikan orang tua itu sebagai pembanding ketika kita taat sama Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuk kesyukuran itu bagaimana kita bersyukur punya orang tua, bagaimana sikap yang kita lakukan kepada orang tua. Jadi ternyata Allah samakan itu, Allah setarakan itu. Maka hari ini kalau ada orang yang sudah ngaji sampai setinggi apapun, dia punya anak hafid, dia punya suami yang solih, tapi kemudian bagaimana dia sikap kepada ibunya tidak mencerminkan akhlaknya sebagai seorang mukmin, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi dari hal ini kita faham bahwa bagaimana seseorang itu
tampak dari amal ibadahnya, akhlaknya. Allah menjadikan barometer ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah bagaimana perlakuan kita terhadap sesama. Sebelum kita baik sama orang lain, baik dulu sama keluarga. Karena hari ini banyak orang yang kalau sama orang lain bisa baiknya kayak begitu, tapi giliran sama kakaknya, sama adiknya nesu-nesu. Mungkin adiknya pinjem sesuatu dioyak-oyak, orang lain wis gak popo, gampang. Nah, maka ada tingkatan-tingkatan bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita bersikap lemah lembut. Itu yang pertama adalah kepada orang tua dulu. Maka di sini kita paham bahwa posisi kita sebagai seorang wanita hari ini, kita punya suami. Jadi yang laki-laki tentu birrul walidain pertama kali sampai kapanpun setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua, terutama ibu. Tetapi bagi wanita, setelah nanti dinikahi, setelah kita menyandang status sebagai seorang istri, maka setelah Allah dan Rasulnya adalah yang pertama kali kita taati adalah suami. Dan seorang istri yang mendukung suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah bayar kontan itu. Dengan apa? Diberikan anak yang nantinya anaknya ini juga akan berbakti kepadanya sebagaimana dia dulu memerintahkan suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Itu balasan cash dari Allah itu begitu. Maka hari ini kalau kemudian suaminya mungkin melakukan satu kebaikan kepada ibu, nggak usahlah para istri ini merasa sakit hati. Masa ibu terus sih yang dikasih, lah istrinya aja masih kurang. Apa-apa ibu, lah aku kapan? Maka jadilah seorang istri yang menjadi pemudah jalan bagi suaminya untuk menuju surganya. Karena nanti Allah akan berikan kita anak-anak yang juga akan mampu untuk berbakti kepada kita sebagaimana kita dulu memerintahkan suami kita berbakti kepada ibunya. Maka kalau kita hari ini merasa bahwa apa yang kita lakukan bisa jadi sudah terlanjur karena orang tua kita sudah tidak ada mungkin. Bagi yang hari ini mungkin sudah tidak lagi memiliki ibu, tentu ini adalah musibah terbesar dalam hidupnya, karena memang ulama menyebutkan setelah kematian Rasul yang paling besar itu musibah kehilangan ibu. Maka ketika kita ingin berbuat baik sama orang tua, terutama ibu, sudah tidak bisa lagi karena sudah terputus, maka Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa tetap berbuat baik sepeninggal beliau dengan bersedekah atas nama orang tua kita. Maka seorang sahabat ketika kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku ini dulu ketika masih hidup adalah orang yang gemar sekali bersedekah. Bolehkah hari ini aku melanjutkan apa yang menjadi sedekahnya? Ya, lanjutkan dan niatkan itu untuk ibumu yang sudah meninggal. Apa yang bisa aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ijril ma. Jadi sedekah yang paling afdol itu apa? Ijril ma, mengalirkan air. Ternyata sedekah yang paling afdol itu begitu. Maksudnya mengalirkan air bagaimana? Pertama, air kita paham bahwa menjadi sumber kehidupan manusia. Paling tidak kalau misalkan memang sahabat-sahabat tidak mampu untuk bersedekah, untuk berwakaf lebih, paling tidak dengan air lah. Contoh misalkan kita lihat ada kajian atau kita belilah air mineral yang gelas gitu ya, yang cup, kemudian kita taruh aja di masjid, kemudian ditulisin gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Itu Masya Allah. Misalkan kita taruh satu box, kemudian kita niatkan, oh ini setengahnya pahalanya buat aku, setengah lagi buat ibuku yang sudah meninggal. Itu boleh. Maka ini menjadi amal jariyah yang akan sampai kepada ibu kita yang sudah tidak ada. Karena kesolihan seorang anak itu menjadi salah satu dari amal jariyah yang tetap akan terus mengalir kepada orang tua kita setelah semua amalannya putus. Kita faham bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a kullu amalihi illa min thalathin. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama diantaranya adalah doa anak solih yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Berarti
Kalau kita pengen ngebales kebaikan ibu kita yang sudah tidak ada, kuncinya satu, solihkan diri. Loh kalau enggak solih, bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak akan buka itu pintu langit kalau diri kita tidak solih. Karena perintahnya adalah waladun solihun yada'ulahu, anak solih yang mampu untuk mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Berarti hari ini kesolihan kita adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita setelah orang tua kita tidak ada. Jadi garansinya itu ada di kesolihan kita. Kalau kemudian kita tidak solih, kemudian kita menjadi na'udzubillah, menjadi orang yang gemar bermaksiat, maka ingat bahwa maksiat itulah yang akan menghalangi dari mustajabnya doa. Jadi kalau hari ini kita sudah berdoa, kemudian doa-doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, maka cek adakah maksiat yang menghalangi dari doa itu terkabul. Maka ketika ada seorang wanita, disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita yang beliau sudah di surga. Kemudian Allah menaikkan derajatnya sampai tingkatan yang tinggi. Jadi orang itu ketika nanti sudah masuk surga, bisa nggak dia berubah derajatnya? Bisa. Derajatnya bisa naik nggak? Bisa. Maka ketika wanita ini sudah di surga, kemudian dia naik derajatnya, dia tanya kepada Allah, ya Allah, loh kok bisa derajatku naik terus ini, kenapa? Padahal kan amalku di dunia biasa-biasa saja. Maka kemudian Allah mengatakan, ini adalah karena doa anakmu yang solih yang selalu memintakan ampun untukmu. Jadi dengan kesolihan seorang anak itu, seseorang, orang tua kita bisa naik derajatnya sampai ke tingkatan yang paling tinggi sekalipun. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang lemah lembut itu dimulai pertama kali adalah bagaimana kita berperilaku kepada kedua orang tua kita. Maka kalau kemudian kita perhatikan banyak orang-orang yang masih perangainya kasar, berarti bisa jadi memang sudah Allah cabut rifqun. Jadi lemah lembut itu bahasa Arabnya adalah rifqun gitu ya, rifqun lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya sifat lembut itu ada pada sesuatu, niscaya ia akan menghiasinya. Wala yunza min syai'in illa sanah. Tetapi ketika kemudian Allah sudah mencabut lemah lembut pada diri seseorang, maka sesuatu itu akan menodainya. Jadi ketika kita mencoba untuk berlaku lemah lembut terhadap sesama, dan ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat ke-159, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi bagaimana orang-orang yang kemudian masuk Islam rata-rata karena melihat adanya kelemah lembutan dalam diri Rasulullah, dan ini bisa kita ikuti. Maka pernah ada salah seorang sahabat yang saat itu beliau ingin masuk Islam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku nggak mau satu, karena aku itu hobinya berzina. Nanti kalau aku masuk Islam, aku nggak bisa berzina, jadi tolong izinkan aku kalau aku sudah masuk Islam, maka aku berzina. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, apakah kamu punya anak perempuan? Iya. Apakah kamu punya saudara-saudara perempuan? Iya. Sekarang bagaimana pendapatmu jika anak perempuanmu atau saudara perempuanmu atau istrimu dizinai oleh orang lain? Oh, aku akan membunuhnya, kata si sahabat ini. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu saja tidak rela apabila saudara-saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain, maka bagaimana perempuan-perempuan yang kau zinai? Pasti keluarganya juga tidak akan rela kau zinai saudara-saudara perempuan mereka. Maka kemudian sahabat ini langsung seketika pula masuk Islam, bersyahadat, dan beliau mengatakan, demi Allah, sejak aku masuk Islam, dulu sebelum aku masuk Islam tidak ada perkara yang lebih aku cintai daripada zina. Setelah aku masuk Islam, demi Allah tidak ada perkara yang lebih aku benci selain zina. Nah ini jadi ternyata
bagaimana kelembutan sikap, kelembutan tutur kata mampu melunakkan hati seseorang sekeras apapun hati tersebut. Jadi kita belajar dari para ulama. Ada salah seorang ulama besar ya, namanya Ibrahim An-Nakhai. Beliau punya murid namanya adalah Sulaiman bin Mihran. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini dikisahkan bahwa beliau matanya buta. Sedangkan Sulaiman bin Mihran ini matanya juling. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini ketika kemudian mau jalan ke masjid, muridnya yang bernama Sulaiman bin Mihran ini mengatakan, wahai guru, kalau kita nanti mau pergi ke masjid, gimana kalau kita gandengan aja? Karena yang satu buta, yang satu juling. Jadi ibaratnya ya dua-duanya tidak punya penglihatan yang sempurna. Maka kemudian keduanya berjalan bergandengan tangan setiap kali mau ke masjid, saling menuntun. Kemudian gurunya ini Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kira-kira kita sudah mau sampai masjid apa belum? Oh, sebentar lagi sampai. Karena Ibrahim An-Nakhai ini buta. Kemudian Sulaiman bin Mihran ini Ibrahim An-Nakhai mengatakan kepada muridnya, kalau sudah mau sampai masjid kita pisah ya, kita jauh-jauhan aja ya jalannya. Kemudian muridnya ini tanya, loh kenapa guru? Kok kenapa kita jalannya jauh-jauhan? Kenapa nggak sampai masjid aja kita jalannya bergandengan tangan? Maka kemudian gurunya ini mengatakan, aku khawatir ketika nanti kita berjalan beriringan sampai dengan masjid, kemudian orang-orang melihat kita, mereka akan mengatakan, lihat itu si buta dan si juling jalan gandengan tangan. Maka mereka dapat dosa nih gara-gara ngomongin kita. Coba perhatikan ini, bagaimana kemudian orang melakukan sesuatu tapi dia masih memikirkan jangan-jangan yang dilakukannya itu justru malah bikin orang jadi ngomongin sehingga orang jadi dosa, sedangkan dia jadi tidak berdosa. Dia ibaratnya dia sebenarnya nggak berdosa tapi bikin orang jadi dosa gara-gara yang dilakukan dia gitu ya. Maka Ibrahim An-Nakhai gurunya ini mengatakan, naslam wa yuslamun khairun. Kita selamat dan mereka selamat itu lebih aku cintai daripada kita selamat dan mereka menanggung dosanya. Jadi bukan kemudian muridnya ini malah bertanya, wahai guru, bukankah kalau kita itu diomongin kita kan transfer pahala gitu ya? Kan banyak nih hari ini orang yang seneng aja kalau jadi bahan gosip. Dengan kalimatnya, nggak apa-apa lah, biarin aja digosipin, kan transfer pahala gratis. Berarti kan dosaku buat dia, kebaikannya dia buat aku, nggak apa-apa. Lihat bagaimana ulama kita itu sangat memperhatikan dengan kalimatnya yang sangat fenomenal. Beliau sampai bilang bahwa naslam wa yuslamun khairun min an naslam wa yu'thamun. Kita selamat dan mereka selamat itu lebih aku sukai daripada kita selamat tapi mereka dosa. No itu loh. Jadi bagaimana kita dalam bersikap itu, bagaimana kita melakukan sesuatu bukan hanya kemudian memikirkan apa imbasnya untuk diri kita sendiri, tapi kalau yang kita lakukan itu memicu suudzon atau memicu orang lain kemudian ngomongin kita, maka jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang membuat orang lain justru berdosa karena apa yang sudah kita lakukan dan kita bangga terhadap itu. Maka sahabat-sahabat semuanya, tidak ada agama yang lebih detail dalam memperhatikan dalam masalah hati. Bagaimana Allah itu mengganjar tunai orang-orang yang bisa menjaga kebersihan hatinya, bukan cuma bertutur kata ya, tetapi yang tidak tampak dari lisan saja Allah bayar tunai dengan surga. Ketika kemudian Rasulullah saat itu berkumpul dengan para sahabat di masjid, kemudian Rasulullah mengatakan, yatla fikum rajulun min ahlil jannah, bentar lagi bakalan ada loh seorang laki-laki yang datang dan dia termasuk penduduk surga. Maka dilihatlah ada seorang laki-laki Ansor yang datang dengan menenteng sendal, memakai tangan kiri, dengan jenggot sedikit basah, kemudian memasuki masjid.
Sampai hari berikutnya ternyata Rasulullah mengatakan hal yang sama pula, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi datang loh seorang penduduk surga. Dilihat laki-laki yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Sampai kemudian salah seorang sahabat Abdullah bin Umar pengen tahu apa sih sebenarnya rahasia dari sahabat ini sampai 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Maka diikutilah sampai rumahnya, kemudian izin untuk menginap di rumahnya. Dan ternyata didapati bahwa amal ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak kemudian sholat tahajud dari mulai habis isya sampai dengan fajar. Tidak kemudian baca Quran 1 malam dihatamkan 30 juz. Ternyata amalnya sama seperti kita, melakukan amal yang wajib, sesekali melakukan amalan yang sunnah. Tapi kenapa kok sahabat ini sampai digaransi surga oleh Rasulullah? Maka ketika ditanyakan, sudah di hari ketiga diikuti sampai nginep di rumahnya dan tidak menemukan jawabannya, maka setelah bertanya, sahabat ini mengatakan, demi Allah, kalau engkau melihat bahwa amalanku ya biasa-biasa saja, seperti yang kamu lihat, tidak ada yang istimewa. Tapi ketika aku hendak tidur, yang aku lakukan adalah aku memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang menyakiti aku. Orang-orang yang mendolimi aku lupakan kesalahan mereka, aku maafkan, dan tidak pernah ada sekalipun rasa iri, rasa dengki yang ada dalam hatiku. Bahkan aku ingin membalas keburukan yang mereka lakukan terhadapku, tidak ada sekalipun dalam hatiku. Maka karena rasa kecintaan terhadap orang mukmin yang begitu besar, sudah tidak ada lagi rasa iri, nggak ada lagi rasa sakit hati. Itu kan berarti hanya amalan hati ibaratnya. Belum orang ngomong lembut loh, baru hati saja Allah sudah ganjar tunai itu dengan surga. Maka bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang muslim hari ini bukan hanya mempesona. Saya harap bahwa teman-teman tidak hanya belajar fikih, belajar bagaimana tata cara ibadah sesuai dengan sunnah, bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana puasa Rasul. Bukan itu saja yang harus kita fikirkan, tapi bagaimana kemudian kita ittiba, kita mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul adalah baik dari segi aktivitas fisik maupun hatinya Rasul. Bagaimana sikapnya Rasul, bagaimana tutur katanya Rasulullah, ya. Dan inilah yang Allah bayar tunai dengan surga ketika seorang mukmin mempunyai hati yang bersih. Jadi ternyata sebaik apapun, sebagus apapun amal kehidupan seseorang, amal soleh yang dilakukan seseorang, tapi kalau memiliki hati yang kotor, memiliki hati yang rusak, hati yang tidak selamat, dan inilah hati yang tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kapanpun kebaikannya di akhirat. Maka Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malu wala banun, kelak di hari kiamat adalah hari di mana tidak akan bermanfaat anak kita, harta keturunan kita, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka mudah-mudahan dengan kajian di hari ini, bagaimana kita belajar untuk bertutur kata yang lembut, karena Allah adalah zat yang mencintai kelembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Rasulullah juga diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka bismillah kita mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah dalam tutur kata, dalam sikapnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah. Dan saya berharap bahwa kita sebagai seorang mukmin, sikapnya adalah ketika ada yang melakukan satu kesalahan, tidak langsung menghakimi, tidak langsung memvonis, tidak langsung menjustifikasi, kalimatnya nyinyir ataupun julid, bahkan kadang lisannya lebih tajam daripada kepada orang kafir. Maka ini bukan pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan pula orang-orang yang ketika sudah ngaji itu kemudian punya sikap ta'asub. Ta'asub itu fanatisme buta. Ini tidak diajarkan oleh Rasul. Maka fahami betul, ketika kita sudah mulai hijrah, ketika kita sudah membesarkan jilbab, sudah mulai melaksanakan puasa-puasa sunnah, pahami bahwa harus ada perubahan sikap yang kita lakukan terhadap orang mukmin. Bukan kemudian kita merasa bahwa lebih baik dari mereka. Bukan kemudian, oh awak dhewe ngajine beda, kowe alirane kono, aku alirane kene, wes awak dhewe saiki udah tidak sejalan. Nah, itu bukan sifat seorang muslim, ya. Jadi Rasulullah itu ketika bersama dengan orang mukmin sifatnya adalah ruhama, saling mencintai, saling menyayangi. Tetapi kalau sama orang kafir asyidda,
tegas, bukan kemudian kasar ya, tetapi Rasulullah menyebutkan tegas ya. Bagaimana ketika kita memegang prinsip, ya memegang prinsip. Contoh misalkan harusnya ketika ada orang kafir ya, contoh misalkan Presiden Obama saat itu masuk Istiqlal memakai sepatu gitu ya, padahal kita paham bahwa masjid ini adalah tempat yang suci. Ya karena masjid kita sekarang sudah berkeramik, ibaratnya ya kalau misalkan mau masuk ya dilepas alas kakinya gitu ya. Tapi kemudian yang dilakukan adalah masuk masjid dengan menggunakan sendal gitu ya, dengan memakai alas kaki. Seharusnya ketika kemudian kita dapati bahwa ini adalah orang kafir, ya kita sikapnya adalah tegas, bukan kemudian oh enggak apa-apa, kan belum tahu, ya jadi enggak apa-apa dipakai sendalnya, nanti bisa saya bersihkan. Tapi coba giliran orang mukmin yang melakukan kesalahan, wah Masya Allah, hari ini yang terjadi di sekitar kita, bahkan ibaratnya sesama orang mukmin itu kayak tidak bersaudara sama sekali. Sudah kayak yang benar-benar musuh bebuyutan. Padahal kalau kita pikir ini wong yo sama-sama Islam loh yo, kok yo sesama muslim kalimatnya seperti itu menyakitkannya. Maka fahami sahabat-sahabat semuanya bahwa Rasul mengajarkan kita bagaimana menjaga kelembutan. Allah sendiri juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah sudah mewajibkan kepada dirinya sebelum mewajibkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Dan inilah pembahasan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama buat saya. Semoga bisa menjadi pelecut motivasi untuk bisa lebih baik ke depannya, dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Bismillah, kita saling bergandengan tangan, saling memaklumi jika memang ada kesalahan yang terjadi di antara kita, saling menghapuskan rasa dendam, menghilangkan rasa iri, dengki, kebencian yang ada di hati-hati kita. Bismillah, mudah-mudahan dengan hati yang bersih, hati yang selamat ini, kita nanti bersama-sama ke surganya Allah, bergandengan tangan, disatukan kembali oleh Allah di surganya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari Ibu Mulyayani, bagaimana cara meminta maaf pada ibu yang sudah meninggal dunia? Iya. Jadi tadi sedikit sebenarnya sudah kita bahas bahwa kalau ibu sudah meninggal dunia, maka caranya untuk meminta maaf, karena mungkin dulu kita masih jahiliyah, kita belum berhijrah, kita mungkin ketika ibu nyuruh apa kita masih dengan kata-kata yang enggan, kemudian mungkin menyakiti hati orang tua. Maka cara meminta maafnya adalah dengan berbuat baik atau birrul walidain setelah sepeninggal beliau, dengan cara kita mensolihahkan diri. Maka ketika kita solihah, doa-doa kita akan mampu untuk menembus pintu langit, sehingga itulah yang bisa mengangkat derajat ibu kita di surga, dan juga bisa menjadi amal jariah untuk beliau. Dan niatkanlah untuk bersedekah atas nama beliau. Jadi pahala yang bisa dikirim atau ditransfer gitu ya, kita bisa transfer pahala sama orang yang sudah meninggal. Itu caranya begini. Maka ulama membagi dalam masalah ibadah itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama ibadah jasad saja, yang kedua ibadah harta, yang ketiga ibadah jasad dan harta. Nah, ulama mengatakan bahwa ibadah yang bisa ditransfer pahalanya itu adalah yang sifatnya harta dan menggabungkan antara jasad dengan harta. Contoh misalkan ibadah yang sifatnya jasad saja seperti puasa, seperti sholat, seperti baca Quran, ini tidak bisa dikirim pahalanya karena sifatnya hanya fisik saja yang main. Tapi kalau sifatnya harta seperti sedekah, kemudian wakaf, kemudian berkurban, itu bisa dikirim pahalanya. Dan juga yang menggabungkan antara jasad dengan harta, contoh misalkan haji, umroh, itu bisa dikirimkan pahalanya. Maka sabda Rasulullah, bersedekah untuk ibu minimal dengan mengalirkan air. Ini Masya Allah, ini wakaf yang tidak akan terputus amal jariahnya sampai kapanpun. Jadi ibu, caranya Ibu Mulyayani silahkan cari pondok pesantren yang mungkin masih membutuhkan biaya untuk air bersih. Misalkan biasanya pondok-pondok pesantren yang dia belum terkenal, yang ada di pelosok-pelosok desa, tanya
kira-kira ini untuk mengalirkan air di pesantren ini butuh berapa? Misalkan butuh sekian ratus pralon misalkan gitu, atau butuh 14 juta misalkan. Maka baik saya tutup setengahnya, atau misalkan harga pralon 1 meter 300.000, baik saya nyumbang pralon. Maka dengan kita mengalirkan air itu Masya Allah, itu adalah amal jariah yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Kalau kita niatkan, baik setengah ini aku niatkan buat ibu, setengah pahalanya buat aku. Maka ketika santri-santri ini mereka sholat, mereka ngaji, mereka beribadah, maka yang dilakukan oleh mereka pahalanya terus akan ditransfer, tidak akan terbatas. Bahkan ketika santri-santri ini sudah menjadi ustadz, dengan mereka memiliki ribuan santri, itu pahalanya tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Nah, jadi yang bisa kita lakukan minimal adalah mengalirkan air, atau kalau nggak bisa mengalirkan air, memberi air ya, kayak donasi kepada pengajian. Oh, saya minumnya ya, saya nyumbang sekian dus ya. Nah, itu salah satunya. Jadi caranya untuk berbuat baik kepada orang tua, caranya meminta maaf adalah dengan mendoakan kalau kita sholih akan mampu untuk mengetuk pintu langit, dan juga dengan cara bersedekah atas nama ibu kita yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bermuamalah dengan non-muslim, sikap tegas yang bagaimana, dan dalam hal apa yang tadi dimaksudkan Ustadzah? Baik, dalam permasalahan bermuamalah dengan non-muslim adalah bagaimana ketika kita bermuamalah tetap dengan muamalah yang baik, selama mereka tidak mencampur adukan antara urusan agama, atau urusan agama kita itu tidak dicampur aduki sama mereka, tetap kita wajib untuk berbuat baik sama mereka. Jadi Rasulullah itu yang dilakukan kepada orang-orang kafir, Rasul itu orang kafir itu zaman Rasulullah ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Jadi kafir harbi itu yang memerangi Islam. Tapi kalau kafir dhimmi, mereka yang hidup di dalam naungan Islam, tetapi mereka membayar jizyah atau membayar pajak, maka kafir dhimmi ini mereka tetap dilindungi oleh orang muslim. Bahkan kalau dinodai kehormatannya, orang muslim ini tetap membela. Kalau ada yang memusuhi mereka, orang muslim sampai angkat senjata untuk melindungi mereka. Ini kafir dhimmi. Jadi bagaimana kita muamalah dengan orang kafir, selama mereka tidak ngotak-ngatik akidah kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Selama itu dalam ranahnya ibadah ya ibadah gitu ya. Artinya kita tidak kemudian beribadah seperti mereka ibadah, misalkan Natalan nih misalkan gitu ya. Aku kan sudah ngucapin selamat Idul Fitri, masa kamu nggak ngucapin selamat Natal? Nah, bukan berarti kemudian kita sudah masuk dalam ranah ibadah. Jadi bagaimana sikap kita? Tetap melakukan muamalah yang baik, tetapi tetap kalau dalam masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku gitu ya. Jadi Rasul pun tidak memerangi orang-orang kafir dhimmi, orang-orang kafir harbi yang mereka memerangi Rasulullah. Rasulullah bersikap keras, bersikap tegas, ya sudah, hanya dalam masalah peperangan saja. Tapi ketika mereka tidak memerangi, ya Rasulullah tidak melakukan keburukan terhadap mereka. Maka hari ini kalau kita punya tetangga yang kafir, misalkan kita mungkin punya makanan, boleh kita bersedekah kepada mereka. Bahkan di hari raya kurban misalkan kita nyembelih sapi, kita nyembelih kambing, kemudian membagikan daging hewan kurban kepada orang kafir, boleh nggak? Boleh. Jadi tidak harus berbagi kurban ini kepada orang muslim saja. Maka mudah-mudahan dengan sikap kita, muamalah kita yang tetap berlemah lembut kepada mereka, akan mampu untuk membuka hati mereka dan bisa menjadikan kita sebagai wasilah untuk mereka masuk Islam. Begitu. Pertanyaan ketiga, kalau kedua orang tua dari suami sudah meninggal, yang masih hidup bapak dari istri, apakah masih ada kesempatan mendapat pintu surga yang tengah? Bagaimana kalau suami tidak ridho kepada istri? Baik, jadi tadi bahwa antara laki-laki dan antara perempuan memang ketika sudah menikah terjadi perubahan ketaatan step gitu ya, urut-urutannya dalam ketaatan itu berubah. Kalau laki-laki sampai kapanpun, baik dia sebelum menikah maupun sebelum menikah, tetap yang pertama kali adalah ibunya. Tapi bagi seorang wanita ketika sudah menikah, walaupun masih punya orang tua, jangankan bapak gitu ya, ibu saja kalau kita masih punya, maka suami itu memerintahkan untuk sesuatu,
tetapi misalkan orang tua juga menyuruh, mana yang lebih kita taati? Tentu suami daripada ibu kita, karena tadi ada perubahan ketaatan stepnya setelah kita menikah. Selama memang suami tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu tetap wajib untuk kita taati. Karena bagi seorang istri, suami itu surga kita atau neraka kita. Nah, maka pernah ada satu kisah ketika kemudian ada seorang sahabat wanita yang suaminya pergi berjihad, kemudian sebelum berjihad dia mengatakan, kamu tidak boleh keluar rumah sampai aku datang. Maka ketika kemudian suaminya berjihad, kita tahu bahwa jihad dulu ya nggak cukup seminggu 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Datanglah kemudian keluarga dari perempuan mengatakan bahwa ibunya sakit. Tapi istrinya ini tahu bahwa dia tidak diizinkan oleh suaminya keluar dari rumah sampai suaminya pulang. Kemudian istrinya ini tidak pulang sampai akhirnya ibunya meninggal dunia dan disuruh pulang tidak juga bisa pulang, sampai akhirnya ayahnya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku tidak mau pulang padahal ibunya sedang sakit bahkan sampai meninggal dunia. Apakah dia anak yang durhaka ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sebab karena ketaatan dia kepada suaminya, itulah yang menjadikan istrimu atau ibunya ini masuk surga. Jadi ibunya bisa masuk surga justru karena ketaatan anaknya kepada suami. Nah, maka sahabat ya, kalau misalkan di sini ibu bertanya bagaimana bisa nggak kalau misalkan suami tidak ridho kepada istri, ya tentu tidak bisa, karena salah satu yang menjadikan seorang istri masuk surga kalau sudah punya suami, ya suaminya gitu ya. Maka disebutkan dalam hadis, apabila seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Jadi memang tugas kita sebagai istri adalah meminta keridhaan suami, selama memang suami tidak nyuruh kepada kemaksiatan ya. Artinya kalau misalkan suami nyuruh kita maksiat, dia nggak ridho, misalkan aku nggak ridho, kamu pakai jilbab misalkan gitu ya, kita disuruh lepas jilbab, aku nggak ridho ya kalau kamu sampai pakai jilbab. Nah itu boleh kita melanggar perintah dari suami karena memang dia menyuruh untuk bermaksiat, dan suami yang seperti itu tidak ridho sama kita ya tidak bisa menghalangi kemudian untuk kita mendapatkan surga, karena kita lebih dulu taat kepada Allah dan Rasulnya daripada suami yang memang tidak harus kita taati kalau perilakunya seperti itu. Jadi apakah masih ada kesempatan untuk bisa masuk pintu surga yang tengah kalau kedua orang tua dari suami sudah meninggal? Bisa. Jadi tadi caranya untuk supaya bisa tetap birrul walidain kepada orang tua adalah dengan mendoakan dan bersedekah untuk keduanya. Kemudian pertanyaan keempat, Ustazah, saya mau bertanya bagaimana mengatasi mertua yang sering menyalah-nyalahkan menantu. Saya sebenarnya pengen sekali berbuat baik, tetapi sering sekali niat baik saya tidak direspon dengan baik. Baik, ini seringkali menjadi problematika yang terjadi antara mertua dan menantu perempuan ya, biasanya begitu. Pertama begini, kita paham bahwa orang tua kita, mertua kita tidak hidup pada zaman kita sekarang yang hari ini Masya Allah kajian di mana-mana, kita mau dapat ilmu seperti apapun mudah gitu ya. Jadi pertama, luaskan hati untuk bisa menyikapi dengan memaklumi mereka. Pertama harus memaklumi bahwa ya mereka memang belum paham, ya mereka memang belum tahu ilmunya. Kita yang sudah paham, kita yang ibaratnya sudah ngaji, haruslah memahami mereka yang memang belum paham, dan di situ surga kita. Jadi ketika kemudian niatan kita yang baik itu tidak diterima oleh orang tua, maka pahami bahwa niat yang baik akan bisa menjadi baik kalau caranya juga baik gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan satu kebaikan, jangan cuma punya niat baik tapi caranya salah. Nah ini juga salah, karena di dalam Islam yang disebut dengan amal ibadah, kebaikan diterima di sisi Allah itu kan dua, niat bener, cara bener gitu. Kadang hari ini orang juga melakukan kesalahan, mungkin menyakiti hati orang lain, kemudian ketika ditanya, aku ki jane niate ape, sebenarnya niatku tuh baik, tapi kok, nah berarti kan ada perilaku dia yang tidak baik sehingga niatan baik itu tidak tersampaikan. Maka ketika kemudian mertua ini selalu menyalah-nyalahkan menantu, pertama pahami bahwa mereka memang belum paham.
Jadi tugas kita sebagai anak memang anak itu sampai kapanpun tetap orang tua menganggap yo anak gitu ya. Artinya orang tua tidak mau disalahkan. Orang tua selalu merasa bahwa aku itu lebih tua, lebih dewasa daripada kamu. Berarti kamu yang harus nurut aku. Aku nggak bisa mbok gurui. Ibaratnya aku lahir lebih dulu, aku lebih paham, aku lebih banyak makan asam garam kehidupan daripada kamu. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita sudah baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, bismillah, serahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah sebutkan, wa ma jazaul ihsan illal ihsan. Balasan sebuah kebaikan hanyalah kebaikan. Itu pegang betul. Artinya apa? Ketika hari ini kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan kita tidak tampak, ataupun bagi orang tua tidak terlihat sebagai sebuah kebaikan, pastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak menyakiti hati mereka, bahwa kebaikan yang kita lakukan betul-betul karena Allah memerintahkan kita untuk birrul walidain kepada orang tua. Maka serahkan semuanya sama Allah, tetap kita melakukan yang terbaik, tetap kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimanapun sikap mereka dalam memusuhi kita, dalam tidak suka kepada kita, nanti ada masanya Allah akan membayar tunai semua kebaikan yang kita lakukan karena niat kita yang baik dengan cara kita yang baik ya. Jadi hari ini mungkin Allah masih pengen menguji kesabaran kita, mungkin ada amalan-amalan kita yang di sisi Allah belum banyak diterima karena amalan kita masih standar, maka haruslah ada akselerasi pahala yang kita lakukan, sehingga dengan kesabaran ini Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwa balasan orang-orang yang bersabar itu adalah pahala mereka tanpa batas. Jadi dengan Allah ngasih kita ujian, Allah ngasih balasan kesabaran yang mungkin kalau nggak dikasih ujian kita nggak akan bisa dapat pahala sabar gitu ya. Maka untuk Ibu Hanindya, mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan selama ini dalam kebaikan Allah balas pula dengan kebaikan, dengan cara dan waktu yang tepat, yang terbaik menurut Allah. Tetap bersabar. Kemudian pertanyaan kelima, LN, bagaimana menyikapi orang yang meminta kita untuk memaklumi udzur sementara dia tahu mau memahami udzur, dia nggak mau tahu gitu kali ya. Dia nggak mau tahu. Sementara dia nggak mau tahu atau tidak mau memahami udzur yang ada pada diri kita. Ya. Jadi Allah itu memerintahkan kita hanya sebatas menjadi pemberi peringatan. In anta illa mudzakir, bahwa engkau hanyalah sebuah atau seorang pemberi peringatan, walasta alaihim bimusaitir, dan kamu nggak bisa menjadi orang yang memaksakan kehendak. Artinya apa? Ketika kita sudah berusaha untuk memaklumi kesalahan orang lain, kita tidak perlu menuntut orang lain untuk memaklumi kita, karena itu sudah bukan ranah kita. Masalah hati itu yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Maka ketika Rasul bersedih, berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya untuk masuk Islam, maka Allah di situ menegur dengan kalimat wa innaka latahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya apa? Batasan kita dalam hidup hanyalah sebagai wasilah untuk pemberi peringatan. Kalau kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah, ada orang yang berbuat salah, kamu memberikan udzur kepada mereka. Baik, tugas kita adalah memberikan udzur kepada orang mukmin. Tapi kemudian sikap dia kok nggak bisa memberikan udzur kepada kita, itu sudah bukan ranah kita, gitu ya. Karena pemilik kunci hati yang sebenarnya itu ya cuma Allah. Jadi kita hanya sekedar menjadi wasilah, perantara. Kita mencoba untuk membuka pintu hatinya, tapi kalau kuncinya ini yang megang Allah gitu ya, karena orang itu kan, hati manusia itu kan beda-beda ya. Ada hati yang memang dia tergembok. Nah, gemboknya orang ini ada yang rapet, ada yang memang baru disentil dikit atau pakai kunci abal-abal dia sudah bisa kebuka. Ada yang harus dipalu gitu kan, baru kemudian gemboknya terbuka. Sama, hati manusia juga seperti itu. Ada orang yang mampu untuk mendapatkan hidayah dengan cepat.
Ada yang ditegur sedikit, dikasih masukan sedikit, sudah langsung tersentuh hatinya. Tapi ada orang yang sudah sampai ibaratnya, Mbok Syekh kayak apa toh? Ini ngasih tahu dia, orang mudeng-mudeng misalkan begitu. Ada memang yang seperti itu. Maka kalau kita fahami apa yang membuat hati seseorang jadi keras, apa yang membuat hidayah Allah itu tidak bisa langsung masuk ke dalam hati seseorang, penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan kemaksiatan itulah yang menghalangi dari cahaya Allah bisa masuk. Maka bukan tugas kita untuk memaksakan kehendak orang lain harus bisa memahami udzur kita, tetapi coba kita dulu yang memahami orang lain. Insya Allah nanti dengan sikap kita yang baik, lama-lama terkadang orang juga akan berubah dengan kelembutan yang kita lakukan kepada mereka. Begitu ya. Jadi ya sudah, kalau misalkan orang tidak mau memahami udzur kita, ya bukan menjadi ranah kita, dan kita terus doakan untuk kebaikan dia. Semoga Allah membukakan pintu hatinya. Kemudian pertanyaan keenam, Arrewu Fimea, susah sekali namanya ya. Ustazah mau tanya, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang sering pinjam uang tapi tidak pernah dikembalikan? Niat kita membantu tapi malah dimanfaatkan. Kalau kita bilang tidak punya padahal kita punya, harapannya hubungan kita dengan sesama baik-baik saja. Jazakillah khairan. Ya, baik. Jadi memang hutang itu pemutus silaturahmi terbesar sebenarnya ya. Banyak hari ini orang yang berhutang tapi yang diutangi malah jadi kayak pengemis gitu ya, daripada yang utang gitu. Sekarang yang diutangi lebih galak daripada yang utang, lebih galak daripada yang utangi gitu ya. Malah kayak kita yang ngemis-ngemis, kita yang kemudian jadi tersangka padahal kita yang ngutangi dia. Maka sikap kita sama orang-orang yang seperti ini bagaimana? Kalau kita tahu memang dia tidak pernah mengembalikan padahal sebenarnya punya gitu ya, ya berarti tidak usah dipinjemi lagi. Ya kalau misalkan kita bilang nggak punya gimana? Jadi begini, kita bukan kemudian bilang tidak punya ya sebenarnya aku ada, tapi masih banyak kebutuhan yang harus aku tunaikan. Ini karena kan memang kalau dibilang nggak punya uang ya insya Allah kita tuh punya gitu ya, karena sebenarnya uang kita atau pemasukan kita, gaji kita itu kalau buat hidup sebenarnya cukup, tapi kalau buat gaya hidup, nah itu yang nggak cukup gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya dan mau pinjem uang, bilang ya sebenarnya ada, tapi untuk saat ini mungkin belum bisa minjemin karena harus ada beberapa kewajiban yang ditunaikan. Dan dalam masalah orang yang berhutang, sebenarnya pertama memang seseorang itu tidak akan masuk surga ketika dia masih terganjal dengan hutangnya. Bahkan orang yang mati syahid pun dia nyawanya bukan nyawanya sih, jadi ibaratnya ruhnya gitu ya, dia tidak bisa masuk surga karena terganjal dengan hutangnya. Jadi memang hutang itu akan mampu untuk menjadi pemutus silaturahim di dunia, bahkan pengganjal kebaikan kita di akhirat. Nah, ketika kemudian kita menjadi orang yang dihutangi, maka pilihan itu sebenarnya ada di kita. Bagaimana pilihan itu ada di kita? Rasulullah bersabda bahwa orang yang dihutangi itu dia diibaratkan seperti orang yang bersedekah setiap harinya dengan nominal yang dia hutangi kepada orang lain. Nah, jadi sebenarnya ketika dia diutangi itu salah satu dari pintu kebaikan yang sedang Allah bukakan untuk kita. Sebenarnya begitu. Kalau kita mau mikir lebih luas ya. Contoh misalkan gini, si A pinjam uang kepada kita 1 juta. Dia sudah janji untuk mengembalikan dalam tempo 1 bulan. Ternyata 1 bulan kita tanya belum punya terus begitu. Maka 1 bulan sampai 1 tahun sampai 10 tahun ini tidak ditunaikan, tidak dibayarkan, maka setiap hari yang dilewati oleh orang ini itu menjadi pahala sedekah untuk kita sesuai dengan nominal yang kita hutangi kepada orang lain. Jadi kita ibaratnya sehari itu sedekah 1 juta sampai kapan? Sampai orang ini mengembalikan. Kalau dia nggak mengembalikan, ya sudah, berarti ibaratnya kita bersedekah selamanya gitu loh. Maka kalau kita mau berpikir lebih luas, ada kebaikan di dalam orang yang berhutang. Tinggal bagaimana hati kita. Nah kadang kita kan anyel gitu ya, sudah ingin dibalik kayak saya arep utang meneh gitu ya. Maka ya sudah, kalau misalkan kita memang niatnya
mengikhlaskan, insya Allah itu jadi amal kebaikan. Tapi kalau misalkan memang belum bisa mengikhlaskan, tetap kewajiban kita adalah menagih dia di dunia, karena untuk memperingan hisab dia di akhirat, jangan sampai dia terganjal dengan hutangnya. Kalau dia tidak mau bayar, itu sudah jadi urusan dia sama Allah, gitu ya. Dan itu menjadi ladang kebaikan untuk kita, karena orang yang menghutangi dianggap Allah kasih ganjaran seperti bersedekah sesuai dengan nominal yang dia hutangi kepada orang lain. Begitu. Kemudian terakhir ya, Ustazah, bagaimana bersikap dengan saudara tinggalnya deketan dengan kita. Kita sudah berusaha berbuat baik, tapi dia tidak mau merespon dengan baik, seolah-olah dia berusaha menjauh dengan kita. Sering membuat status yang tidak baik tentang kita, menyindir kita, dan parahnya kalau di depan orang banyak seolah-olah baik-baik saja. Bahkan kadang sok baik SKSD, mohon pencerahannya. Iya, SKSD, sok kenal sok deket ya. Jadi itulah, terkadang memang Allah itu memberikan kita ujian dari orang-orang terdekat. Biasanya memang ujian terbesar adalah dari keluarga. Berdakwah sama orang lain gampang. Ada misalkan seperti saya, misalkan ya, ada seorang ustazah, dia dakwah sama orang lain, Masya Allah, orang lain banyak yang tersentuh hatinya ketika mendengar ceramahnya. Tapi belum tentu keluarga terdekatnya sendiri itu masuk Islam. Kan ada yang begitu ya. Bahkan keluarga terdekatnya sendiri kadang adalah orang-orang yang dia suka berbuat kedoliman, padahal duwe anak sing dadi dai, misalkan begitu. Jadi dari sini kita paham, itulah yang kemudian mendasari Rasulullah ketika berdakwah. Yang pertama kali memusuhi Rasul justru keluarga terdekat, gitu ya. Justru malah pamannya, karena Rasul sudah yatim piatu, dan paman-pamannya adalah orang-orang yang pertama menghalangi dakwah Nabi, mencaci maki, mencemooh, bukan cuma nyindir. Kalau pamannya Rasul itu jelas-jelas ibaratnya Rasulullah jalan, di depannya ditaburi duri, Rasulullah berdakwah, kemudian di belakangnya selalu diikuti sambil dilempari batu, itu pamannya Rasul. Tapi dari sini bisa kita ambil satu hikmah, kalau Rasulullah saja ketika mendapat perlakuan yang tidak buruk dari keluarga, sikap beliau adalah tetap berbuat baik, maka cobalah untuk melihat dari dimensi yang berbeda. Artinya begini, Allah terkadang memang menutup satu pintu kebaikan dari orang-orang terdekat kita. Terkadang pintu kebaikan itu ditutup misalkan tadi dari mertua yang tidak suka sama menantu. Mungkin ditutup dari saudara yang dia selalu nyindir-nyindir kita di depan orang-orang. Maka jangan hanya berfokus pada pintu yang tertutup saja. Ketika Allah kemudian menutup satu pintu, di satu sisi Allah sudah membuka pintu yang lain yang sebenarnya jumlah yang terbuka itu lebih banyak daripada pintu yang tertutup. Maka jangan hanya fokus kepada keluarga atau pada saudara yang mungkin gak suka sama kita. Alhamdulillah, walaupun ada saudara yang seperti itu, Allah menghadirkan ada teman ngaji yang wes ngungkuli koyok mbak dewe. Karena kadang begitu ya, bukan keluarga, bukan saudara, tapi Masya Allah ini hubungan batinnya lebih akrab daripada keluarga sendiri. Mungkin di satu sisi Allah tutup dari kakak ipar, Allah tutup dari mertua, Allah bukakan lewat tetangga, Allah bukakan mungkin sama-sama dari wali murid yang dia satu sekolah sama anak kita, mungkin dari orang lain yang gak kita kenal secara tiba-tiba, secara tidak sengaja, tapi Masya Allah sama kita sudah kayak saudara, bahkan keluarga sendiri. Maka di sini sahabat, kalau misalkan memang kita lihat bahwa ada saudara yang tidak mau, tidak suka sama kita, tetap perintah dari Allah adalah melakukan kebaikan sama mereka. Tetap perintah kita tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Maka jangan fokus hanya pada saudara yang benci sama kita. Insya Allah di sisi yang lain banyak orang-orang yang Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita dan mereka menganggap kita lebih daripada saudara kita menganggap kita, gitu ya. Jadi gimana sikap kita? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Begitu, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah sudah
selesai ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya bersama. Semoga Allah lembutkan hati kita, semoga Allah lembutkan tutur kata kita, dan bagaimana kita bersikap kepada seorang mukmin. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya. Dan kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.